Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini perkenalan, nama saya Zidan Muazzam dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan lah ya, matkul sosiologi pendidikan dengan yang diampu oleh Ibu Farida, ya kan? Oke, langsung kita mulai aja. Di sini yang pertama, peran sekolah dalam sosiologi pendidikan sangat penting dan kompleks. Sekolah bukan hanya tempat untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai lembaga sosialisasi yang turut membentuk kepribadian dan norma dalam masyarakat. Sini yang pertama ada sosialisasi. Sekolah merupakan salah satu agen sosialisasi utama setelah keluarga. Di sini anak-anak belajar tidak hanya materi akademis, tetapi juga norma-norma sosial. Ya maaf, sedikit ada gangguan. Saya lanjut. Sekolah merupakan salah satu sosialisasi utama setelah keluarga. Di sini anak-anak belajar tidak hanya materi akademis, tetapi juga norma sosial, nilai-nilai, dan tata krama yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua ada pengembangan kepribadian. Sekolah berperan dalam membentuk kepribadian anak-anak. Guru tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga mempengaruhi perilaku dan sikap siswa. Pembelajaran tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengatur waktu, dan mengembangkan sikap kritis. Yang ketiga, pembentukan karakter. Selain kepribadian, sekolah berperan dalam membentuk karakter. Nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab diajarkan melalui berbagai kegiatan dan pengalaman di sekolah. Terus yang keempat ada penyediaan sarana pendidikan formal. Sekolah menyediakan struktur formal pendidikan. Mereka mengeluarkan kurikulum, standar pembelajaran, dan lingkungan yang terstruktur untuk mengajarkan materi pelajaran yang lebih terorganisir. Kelima, pemberdayaan masyarakat. Sekolah juga dapat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan orang tua, warga, dan komunitas dalam kegiatan pendidikan. Mereka dapat menjadi wadah untuk mengembangkan potensi lokal dan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Yang keenam, pengajaran keterampilan hidup. Selain pengetahuan akademis, sekolah mengajarkan keterampilan hidup yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keterampilan komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah. Yang ketujuh ada persiapan karir dan masa depan. Sekolah membantu siswa mempersiapkan diri untuk masa depan dengan memberikan informasi tentang pilihan karir, membimbing mereka dalam merencanakan masa depan, dan memberikan keterampilan yang berguna untuk bekerja. Kedelapan ada membangun identitas sosial. Melalui pengalaman di sekolah, anak-anak mulai membangun identitas sosial mereka. Mereka belajar menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar dan belajar mengenai budaya dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat. 9. Pengawasan dan kesejahteraan anak. Sekolah juga memiliki peran dalam pengawasan dan kesejahteraan anak. Mereka menjadi tempat yang aman untuk belajar dan guru-guru memiliki tanggung jawab untuk memastikan siswa merasa aman, nyaman di lingkungan sekolah. Inovasi dan pengembangan pendidikan. Sekolah berperan dalam mengembangkan inovasi dan metode-metode pembelajaran baru. Mereka juga membantu memperbarui kurikulum dan strategi pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Peran sekolah dalam sosiologi pendidikan sangat penting karena mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk dasar-dasar sosial, moral, dan kependidikan anak-anak yang kelak akan menjadi bagian penting dalam masyarakat. Itu secara peran sekolah dalam sosiologi pendidikan.
Yang kedua ada paradigma dalam sosiologi pendidikan. Paradigma ini mengacu pada kerangka pemikiran atau sudut pandang utama yang digunakan untuk memahami hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Beberapa paradigma utama dalam sosiologi pendidikan meliputi: yang pertama, fungsionalisme. Paradigma ini menekankan pada bagaimana institusi pendidikan berkontribusi pada stabilitas sosial dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar masyarakat bisa berfungsi secara efektif. Yang kedua ada konflik. Paradigma konflik mengedepankan pertentangan sosial, ketidaksetaraan, dan perbedaan kepentingan di dalam sistem pendidikan. Ini menyoroti peran pendidikan dalam mempertahankan struktur kekuasaan yang ada atau mengubahnya agar lebih adil. Yang ketiga ada interaksionisme simbolik. Paradigma ini menitik beratkan pada makna yang diberikan individu terhadap proses pendidikan dan bagaimana interaksi antara individu dan lingkungan pendidikan membentuk persepsi serta pengalaman mereka. Yang keempat ada feminisme. Paradigma ini menyoroti peran gender dalam pendidikan dan bagaimana struktur sosial yang ada dapat mempengaruhi pengalaman pendidikan perempuan dan laki-laki secara berbeda. Yang kelima ada humanisme dan kritis. Paradigma ini menekankan pada pembebasan manusia, menyoroti bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya tentang pemindahan pengetahuan, tetapi juga memperdayakan individu untuk berpikir kritis dan bertindak dalam masyarakat. Setiap paradigma ini menawarkan cara pandang yang berbeda terhadap pendidikan dan masyarakat. Seringkali penelitian dalam sosiologi pendidikan memanfaatkan beberapa paradigma atau pendekatan campuran untuk memahami kompleksitas sistem pendidikan dalam masyarakat. Itu paradigma paradigma dalam sosiologi pendidikan. Yang ketiga itu ada peran guru dalam sosiologi pendidikan. Peran guru dalam sosiologi pendidikan itu sangatlah signifikan karena mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk, mempengaruhi, dan memperluas lingkungan sosial di dalam kelas. Beberapa peran kunci yang dimiliki guru dalam konteks sosiologi pendidikan antara lain: yang pertama ada sosialisasi. Guru bertanggung jawab untuk membantu siswa memahami norma, nilai, dan aturan dalam masyarakat. Mereka membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sosial melalui pembelajaran di kelas dan interaksi sehari-hari. Yang kedua ada agensiasi. Sebagai agen sosialisasi, guru memainkan peran penting dalam membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai sosial, norma, dan tata kelakuan yang dianggap penting oleh masyarakat. Ketiga, pemberi contoh. Guru seringkali menjadi contoh atau role model bagi siswa. Cara guru berperilaku, berinteraksi, dan memperlakukan siswa dapat menjadi teladan bagi pola perilaku yang diharapkan. Keempat, mengelola keragaman. Guru harus dapat mengelola keragaman di dalam kelas, baik dari segi budaya, sosial, atau ekonomi. Mereka membantu memfasilitasi dialog yang menghormati perbedaan dan membangun lingkungan yang inklusif bagi semua siswa. Kelima, mendorong kritisitas sosial. Maaf, iklan dulu. Guru dapat membantu siswa untuk melihat lebih jauh dari apa yang diajarkan dalam buku teks. Mereka memfasilitasi diskusi dan pemikiran kritis tentang isu-isu sosial yang relevan. Keenam, membangun komunitas belajar. Guru berperan dalam membangun komunitas belajar yang sehat di dalam kelas. Mereka menciptakan atmosfer yang mendukung di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi pendapat, berdiskusi, dan belajar bersama. 7. Menjadi penghubung dengan masyarakat. Guru sering menjadi penghubung antara lingkungan sekolah dengan masyarakat luar. Mereka dapat melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, atau sumber daya lokal lainnya dalam proses pembelajaran. Peran-peran ini itu menunjukkan betapa pentingnya peran guru dalam konteks sosiologi pendidikan. Kemampuan guru untuk memahami dan mengelola dinamika sosial di dalam kelas sangatlah
vital dalam membentuk pengalaman belajar yang efektif bagi siswanya. Bagi siswa lebih tepatnya sih, nggak pakainya. Mungkin ini apa ya bahasanya? Pemikiran saya gitu dari ketiga materi yang ibu berikan. Jadi sekolah itu bukan hanya tempat di mana siswa memperoleh pengetahuan akademis, tapi juga lingkungan di mana mereka belajar untuk menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Sosialisasi di sekolah, baik melalui pembelajaran formal maupun interaksi sosial, memainkan peran besar dalam membangun norma-norma sosial, nilai-nilai dan kepribadian siswa. Dalam paradigma pendidikan, setiap pendekatan memandang peran sekolah dari sudut pandang yang berbeda, yang semuanya berkontribusi untuk memahami kompleksitas hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Peran guru juga sangat penting dalam konteks sosiologi pendidikan. Mereka tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga agen sosialisasi, pemberi contoh, dan mengelola lingkungan belajar yang inklusif. Kemampuan guru dalam memahami dan merespon dinamika sosial di dalam kelas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa tumbuh dan berkembang secara holistik. Sejalan dengan paradigma sosiologi pendidikan, penting bagi pendidik untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sekolah dan proses pendidikan berkontribusi pada masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami peran sekolah dan guru dalam konteks sosial yang lebih luas, kita dapat mengembangkan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil, responsif terhadap kebutuhan siswa serta masyarakat tempat mereka tumbuh dan berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya Zaidul Majum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.